Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam program Kepoin Kampus. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik alaih, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Halo The Kepo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dini Puspitasari bisa menemani teman-teman semua dalam program Kepoin Kampus. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting nih dan relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu Undang-Undang Anti Kekerasan atas nama agama. Yang mana kita tahu bersama, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun sayangnya masih ada nih kekerasan yang justru mengatasnamakan agama. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana negara hadir untuk melindungi warganya dan apakah sudah ada payung hukum yang kuat untuk mencegah hal-hal ini? Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah hadir bersama saya pada kali ini, pada saat ini, narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Dr. Khojir MSI. Beliau merupakan Wakil Direktur Pasca Sarjana UNC Samarinda. Terima kasih Bapak sudah hadir di sama-sama. Kepoin Kampus. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak. Baik, sebelum masuk ke diskusi inti, saya ingin bertanya nih terlebih dahulu Bapak. Menurut Bapak, bagaimana kondisi kekerasan atas nama agama di Indonesia saat ini? Ya baik. Jadi kondisi kekerasan yang mengatasnamakan agama memang masih menjadi PR bagi kita semuanya, khususnya ya bangsa Indonesia. Meskipun ya kekerasan yang mengatasnamakan agama itu tidak seperti beberapa tahun yang lalu, namun tetap itu harus menjadi perhatian karena bisa jadi sewaktu-waktu itu akan muncul kembali penyerangan terhadap ibadah, perlakuan fisik terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan ibadah, pengadangan, pengerusakan dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu masih harus waspada, dan termasuk perguruan tinggi itu juga harus tetap menyuarakan terkait dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan sebisa mungkin itu menjadi satu studi penting di perguruan tinggi untuk mendidik mahasiswanya setidaknya tidak melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Demikian. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Silakan. Yang sebenarnya nih, kan kita belum tahu nih apa yang dimaksud dengan kekerasan atas nama agama nih? Ya, pertanyaan yang sangat bagus saya kira untuk edukasi bagi kita semuanya. Jadi kekerasan yang mengatasnamakan agama itu adalah suatu tindakan yang agresif dan juga kegiatan-kegiatan baik itu fisik maupun verbal yang sifatnya merusak atau mengintimidasi kepada kelompok-kelompok yang atau terutama kepada agama lain. Contoh konkretnya misalkan kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalkan menghalangi orang beribadah sampai kepada fisik, penghadangan dan lain sebagainya. Termasuk ya dalam bahasa kasarnya geruduk, ya, geruduk ya. Ya, menggeruduk atau bersama-sama satu kelompok besar kepada kelompok yang melakukan pengerusakan rumah-rumah ibadah. Itu juga bagian yang secara real namanya kekerasan. Termasuk mengintimidasi, itu juga bagian dari kekerasan. Dan saya kira juga banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan kekerasan
yang mengatasnamakan agama. Jadi kegiatan yang demikian itu seakan-akan dilegitimasi oleh agama. Padahal agama sendiri itu tidak mengajarkan kekerasan, ya. Tidak mengajarkan kekerasan. Agama menyampaikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ya kasih sayang. Kalau ada sesuatu yang perlu selesaikan, ada masalah dan lain sebagainya, ya kita kan mempunyai ruang-ruang, ya, ruang-ruang, misalkan ruang dialog bersama, misalkan ruang musyawarah, ruang apa dan lain-lain sebagainya. Oke, Sobat The Kepo, kita kembali lagi. Semoga Sobat The Kepo nggak bosan ya. Ini semakin seru nih, semakin seru pembahasannya. Nah, selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya. Memang kekerasan agama ini kenapa menjadi isu yang sangat penting dan serius dan dibahas ini? Menurut Bapak ini bagaimana ini? Ya, baik. Kenapa isu-isu tentang kekerasan mengatasnamakan agama ini tetap atau menjadi penting untuk kita bahas? Dalam konteks Indonesia, setidaknya kita sudah tahu bahwa Indonesia itu hakikatnya adalah beragam, banyak hal. Pertama, ya dari agama itu sudah jelas, semua hampir agama itu diberi kesempatan untuk hidup, untuk berkembang, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Terus kemudian beragam juga suku dan sebagainya. Meskipun itu tidak secara langsung terkait, namun ada sumbangsinya. Dan yang unik lagi, negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, memang bukan negara Islam, tapi mayoritas adalah penduduknya Islam. Dan itu juga menjadi satu isu-isu yang penting yang tetap harus dibahas. Kenapa? Secara tidak langsung mayoritas penduduknya Islam itu sangat menentukan terhadap perjalanan bangsa. Salah satunya meskipun katakanlah pemilihan umum, itu banyak yang sentimen agama atau nama bahasa yang lain ya, itu dijadikan menjadi sebuah pertimbangan penting. Karena banyaknya kelompok-kelompok agama atau beragama di dalam Islam sendiri pun itu juga banyak ya. Contoh misalkan yang familiar ya, di samping yang lain-lain ada Muhammadiyah yang paling tua, dan Nahdlatul Ulama, ada Persis dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk selalu dibahas, dikedepankan, karena apa? Masing-masing itu mempunyai tafsir sendiri terhadap pemahaman agama. Nah, karena tafsir terhadap pemahaman tentang agama yang berbeda-beda itu berpotensi untuk melakukan, setidaknya meskipun tidak kekerasan, itu ya saling melirik. Contoh aja lah, dulu kecil-kecilan ya, orang itu yang satu pakai peci, yang satu tidak pakai peci. Nah, yang pandangannya yang tidak kepakai peci dan pandangannya yang pakai peci itu sudah berbeda. Ya, meskipun tidak sampai kepada membatalkan sholat. Itu contoh kecil ya. Contoh kecil, cara orang takbiratul ikram, cara orang sholat, itu kan berbeda-beda pemahaman, karena berbeda memahami tentang ayat, ada madhab dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada yang memahami sampai pemahamannya itu literal, pemahamannya itu tekstual. Nah, pemahaman tekstual itu kadang-kadang di satu sisi berpotensi juga kepada menyerang kepada pemahaman-pemahaman yang lain, yang sampai itu kadang-kadang berujung fisik. Saya kira itulah yang bisa dikatakan ini menarik untuk kasus di Indonesia, tapi di satu sisi untuk menjaga keharmonisan, kerukunan ya antar umat beragama dan intern umat beragama sendiri, itu harus selalu menjadi isu dalam
kajian keislaman tentang kampus, ya perguruan tinggi, termasuk ya di antara para mahasiswa juga harus menggunakan. Saya kira nilai strateginya di situ. Kalau toh itu tidak menjadi satu, katakanlah orang itu seragam dalam pemahaman agama, mungkin tidak begitu, ya karena berbeda-beda. Terlebih Indonesia itu kan kerannya, ya itu sangat luas dari berbagai macam, ya berbagai macam ajaran agama. Jadi pemuda-pemuda atau boleh dikatakan sarjana-sarjana Indonesia, alumni pesantren itu studinya ada yang di luar negeri. Luar negeri itu ada yang Timur Tengah. Timur Tengah itu juga bermacam-macam, ya pemahaman agamanya, ideologinya dan lain sebagainya. Antara mungkin orang belajar di Yaman dengan di Mesir, Maroko, Madinah, nah itu berbeda. Arab Saudi itu berbeda-beda. Ketika masuk ke Indonesia membawa sendiri-sendiri, dan itu ketemu di Indonesia, dan ketemunya itu adalah kayak mau dialog itu ya kadang-kadang mau, kadang-kadang ada yang memaksakan diri. Itulah bibit-bibit muncul kekerasan itu berpotensi. Oke, baik Bapak. Berarti dengan Indonesia yang beragam budayanya, beragam orang yang di dalamnya dan agamanya juga beragam, itu sangat rentan ya untuk di mana satu konflik, satu isu saja sudah ada dan dibakar, dan itu membuat itu sangat berbahaya ya Pak. Betul. Selanjutnya menurut Bapak bagaimana posisi hukum di Indonesia ini dalam upaya mencegah kekerasan atas nama agama, dan apakah ada sudah undang-undang yang secara spesifik yang mengatur dalam kekerasan ini Pak? Ya, baik. Saya kira pertanyaan yang perlu juga kita kedepankan dalam hal ini. Jadi sebelum saya masuk ke situ, ini bagian dari edukasi untuk kita semuanya, terutama untuk mahasiswa dan juga sivitas akademika yang lain, agar kita dalam bahasa yang lain literasi tentang hukum itu juga semakin bertambah, literasi tentang undang-undang itu juga semakin bagus. Gimana pun sebagai masyarakat atau insan akademik, kita sudah sepatutnya untuk mengetahui tentang hukum, mengetahui tentang undang-undang dan lain sebagainya. Khusus masalah kekerasan ini, jadi sebetulnya pemerintah itu telah hadir atau sudah hadir untuk mengatur biar ini kehidupan sosial keagamaan bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam bentuk undang-undang, misalkan sudah ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Kemudian kalau pendidikan ada undang-undang nomor Sistem Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen 14 tahun 2005. Nah, itu merupakan pemerintah hadir dalam undang khusus tentang masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama, itu misalkan KUHP ya, yang khususnya diatur pasal 156A, yang di situ secara sharih ya jelas berbunyi bahwasanya barang siapa yang dengan sengaja di depan umum menyampaikan perasaan, kegiatan ya yang menyalahgunakan, termasuk itu penodaan terhadap agama yang ada di Indonesia. Nah, di situ sanksinya jelas, ya, yaitu dihukum penjara paling lama 5 tahun. Artinya apa? Negara dalam hal ini hadir untuk mengantisipasi, dan siapapun, entah itu perorangan maupun kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan yang mengataskan agama itu disanksi. Berarti apa? Meskipun katakanlah kita sebagai umat Islam atau umat yang lain memperjuangkan pemahaman kita, pemahaman agama yang menurut tafsir ya seseorang atau agama itu benar, tapi kemudian kalau itu dikeluarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, nah itu akan menjadi sebuah masalah. Contoh lah begini ya, kecil-kecilan. Kita itu kan tidak boleh mengolok-ngolok Tuhan agama yang lain. Ya, benar. Kita yakin umat Islam bahwasanya
Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahidun, dan selanjutnya yang menunjukkan keesaan Tuhan. Ya, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal. Tapi kemudian kalau kita keyakinan demikian ini dihadapkan dengan keyakinan yang lain yang berbeda dengan kita, kemudian kita mengolok-olok orang lain, itu kan jadi masalah. Ya, jadi masalah. Banyak sebetulnya ya, contoh istilah-istilah kafir, istilah apa dan lain sebagainya. Kalau perspektif Islam bahwa orang di luar agama Islam itu bisa dikatakan kafir. Tapi kalau kita menuduh kepada seorang di hadapan kamu kafir, kamu ini kan ini. Nah, itu masalah ya. Itu masalah. Oleh karena itu ya pandai-pandai kita mengemas bahasa yang demikian agar setidaknya orang tidak tersinggung. Nah, kalau itu sering diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya, tentu orang itu mendiskriminasi. Ya, termasuk mengolok-olok ibadah orang lain. Nah, misalkan ini umat Islam itu buang-buang waktu, ada yang mengungkapkan kayak begitu ya. Benar, itu kan tidak patut ya, tidak patut. Akhirnya apa? Orang yang diolok-olok berusaha mengolok-olok agama orang lain, cara ibadahnya itu. Saya kira dengan piranti-piranti hukum yang demikian itu sebagai sebuah edukasi bagi kita semuanya, akal melek hukum, literasi hukum dan lain sebagainya, terutama tentang ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, menurut Bapak itu di situ masih ada celah nggak untuk aturan yang sudah berlaku ini, apakah sudah cukup atau masih ada celah? Ya, kalau dikatakan apakah masih ada celah, tetap masih ada, karena meskipun itu sudah ada hukum KUHP dan lain sebagainya, kadang-kadang tafsirnya itu berbeda-beda. Contoh ketika kita bicara masalah penistaan agama. Nah, apa sih penistaan agama itu? Nah, mesti harus menghadirkan saksi ahli, menghadirkan apa dan lain-lain sebagainya. Ini biar apa? Ya, karena indikatornya itu sangat banyak sekali. Nah, kayak gitu ya. Oke, Sobat The Kepo, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Bapak. Menurut Bapak nih, apa peran tokoh agama dan kampus dalam meredam potensi konflik berbasis agama ini? Ya, baik. Ini sangat penting bagi kita semuanya. Jadi bagi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, ya dosen, ya termasuk juga bagiannya itu adalah mahasiswa, harus hadir. Ya, mengkampanyekan kegiatan-kegiatan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Setidaknya contoh bagi ulama, kiai, ustadz, para penceramah, dai-dai, itu harus literasinya cukup, mempunyai pemahaman agama yang objektif. Saya sering menggunakan pemahaman agama yang objektif, bukan pemahaman agama yang mengikuti naluri kelompok-kelompok. Nah, karena itu kadang-kadang bisa berkepentingan. Tapi kalau kita itu mempunyai pemahaman agama yang objektif, contoh ketika memahami sebuah ayat, dilihat arti gramatikalnya, bahasanya, terus kemudian konteks ya, abas menujul, munasabah, hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain, kemudian juga kontekstualisasi ayat itu seperti apa, nanti akan ketemu ya pemahaman-pemahaman yang demikian yang memungkinkan kita itu memahami agama secara objektif. Kalau memahami agama secara objektif, kita tidak selalu mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi bertindak dengan keras ya, mengintimidasi, selalu menyalahkan. Itu yang penting. Kemudian perguruan tinggi, dosen-dosen itu juga harus hadir dalam hari ini apa? Setiap dosen itu melalui riset ya, melalui mata kuliah di perguruan tinggi agama Islam, khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, itu ada beberapa mata kuliah yang membuka mata, membuka wawasan, pikiran kita agar kita tidak bertindak keras yang mengatasnamakan agama. Contoh misalkan mata kuliah itu ada mata kuliah di S1 itu Islam dan moderasi beragama, ada pendidikan Islam multikultural, ada metode
dan pendekatan studi Islam. Itu kalau di S2, di S1 itu ada metodologi studi Islam. Di S3 ada penelitian pendidikan Islam berbasis inter, multi, dan transdisipliner. Itu semuanya piranti-piranti ya. Itu perangkat-perangkat agar kita mempunyai pemahaman yang objektif tentang agama Islam, dan juga kita mempunyai pemahaman-pemahaman agama yang bersifat inklusif, yaitu apa? Terbuka dengan informasi, pemahaman yang lain. Boleh kita itu memahami satu pemahaman yang kita yakini kebenarannya. Katakanlah kita itu belajar agama dari pesantren itu dari pesantren A, gurunya, kiainya itu misalkan berguru di Qur'at, sanatnya itu sambung sampai pada Rasulullah, katakanlah sanat ya. Nah, itu bisa kita pegangi, tapi bukan berarti kita menutup ya informasi, alasan atau pemahaman agama dari yang lain. Nah, makanya ketika ada yang berbeda pemahaman, kok dari guru saya begini ya, dan dari sana begini, kita tidak langsung mengkanter, oh itu salah ya, benar. Maka sebagai masyarakat akademik tentu kita akan melacak di referensi literatur cari ya. dulu kebenaran Ya, gitu. cari kebenaran apa, oh orang kok melakukan begini, apa alasannya. Nah, yang orang belajar di pesantren ya mulai tingkat rendah, kitab-kitab di pesantren itu ya meskipun Syafi'iyah itu sudah diajari untuk berbeda pendapat. Ya, dari bawah orang itu belajar misalkan takrib ya, Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in ya, kemudian di atasnya ya Al-Muhadzab, Al-Mukhar, dan selanjutnya itu kan membuka wawasan. Sehingga kalau literasi kita banyak, bacaan banyak, itu tidak mudah menyalahkan kepada orang lain. Itu saya kira pentingnya, dan mahasiswa juga demikian ya. Apalagi sumber belajar sekarang itu sudah banyak digital, terus cara-cara mencari referensi literatur itu sudah banyak. Itu bagian dari ya membuat agar kita itu punya pemahaman agama yang baik, yang objektif, yang ujung-ujungnya kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau lisannya itu gampang menyalahkan orang lain, nah, maka bisa jadi kita sendiri yang sering salah. Nah, inilah pentingnya kita itu literasi hukum ya, literasi tentang keagamaan, keislaman, dan lain sebagainya, sehingga terjaga kehidupan yang harmoni di tengah-tengah keragaman kehidupan keagamaan atau kehidupan beragama yang ada khususnya di Indonesia. Dan mungkin poin pentingnya juga jangan langsung percaya gitu Pak ya. Jangan betul. langsung mengambil, misalnya kalau ada informasi yang memecah belah itu berarti kita harus cari tahu dulu sebelumnya ini dari mana sumbernya, apakah sudah benar gitu kan ya Pak ya. Nah, itulah pentingnya kita punya pemahaman agama yang mendalam, biar ada informasi baru tidak mudah hanyut tidak mudah terikut. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi satu masalah tersendiri. Baik Sobat The Kepo, kita sudah berada di penghujung diskusi ini. Dari pembicaraan kita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kekerasan atas nama bangsa, atas nama agama bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan sosial, politik, bahkan moral. Undang-undang memang penting sebagai payung hukum, namun kesadaran masyarakat dan peran aktif dari generasi muda ini tidak kalah penting untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya. Semoga memberi manfaat dan tidak hanya bagi kita yang di kampus, tetapi juga bagi masyarakat luas. Saya Dini Puspitasari, pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti program-program menarik lainnya di YouTube UINSI TV, di IG UINSI TV, dan di TikTok. Ada juga nih ya, TikTok Kepoin Kampus UINSI Samarinda. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.